وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح للأمر والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فيقول المصنف أنواع النسخ. Ini pembagian nasakh. Jadi nasakh adalah penghapusan hukum syariat dengan hukum syariat yang lain. Sekarang pembagian nasakh. Lin naskhi anwa'un katsirah min hayziyatin katsirah. Jadi dari beberapa tinjauan nasakh ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, anwa'un naskhi min haitsul badal. Pembagian nasakh, apa ada ganti atau tidaknya. Jadi ada hukum syariat lalu diganti oleh syariat, dihapus oleh syariat. Setelah hukum syariat itu dihapus, apakah ada ganti? Apakah ada hukum lain yang mengganti hukum yang sudah dihapus atau tidak? Di sini ada hukum yang dinasakh, ketika dinasakh oleh syariat tidak diganti. Kadang ada hukum syariat kemudian dinasakh lalu ada ganti dari syariat, diganti dengan hukum yang lain. Hukum yang lain yang menjadi ganti bisa lebih berat dari hukum yang dihapus, bisa jadi lebih ringan dari hukum yang dihapus. Kadang sama, tidak ada yang lebih berat dan tidak ada yang lebih ringan. Awalan anwa'un naskhi min haitsul badal min haitsul badal. An-naskhu bila badal. Sekarang ada nasakh tapi gak ada ganti. Wadzalika kama fi naskhi qawlihi ta'ala idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Ketika ayat nikah Allah awajibati ka orang setor mator ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka angkui asedekah kada sebelum tor mator ka Kanjeng Nabi. Sebelum mah banyak tamoi setor mator ka Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga anikah meberak Kanjeng Nabi. Akhirnya bi Allah Subhanahu wa taala paringi keringanan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam urang setor matur ka Kanjeng Nabi ani kai wajibake kangku asdekah kada. Ketika ayat idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah nikatoron pas sepeh polana setor matur usah asdekah kada. Setelah itu bi Allah Subhanahu wa taala hukum wajib sedekah sebelum matur ka Kanjeng Nabi ani kai hapus sang Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hukum yang mengganti itu tidak ada. Ani kai nasakh tapi tidak ganti. Fa inna hadza ayat nikah dabul Allah Subhanahu wa taala idza najaitum nusikha ila ghairi badal. Setelah dinasakh tidak ada hukum yang menggantinya. Pahami? Yang kedua, nasakh ila badal. Ada hukum dihapus, kemudian ada gantinya. Hukum yang mengganti hukum yang dihapus itu tidak lebih ringan dan juga tidak lebih berat. Jadi sama posisinya dengan hukum yang dinasakh. Wadzalika kama fi naskhi istiqbali Baitul Maqdis fi sholati bi istiqbalil Ka'bah.
Awalnya disuruh menghadap Baitul Maqdis, setelah itu diperintah untuk menghadap Ka'bah. Apa bedanya menghadap Baitul Maqdis dengan menghadap Ka'bah? Apakah ada yang lebih ringan? Tidak ada. Jadi gantinya sama dengan hukum yang dihapus. Ini namanya nasakh ila badalin musawi. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Di sini termasuk nasakh ila badal. An-nasakh ila badal, ada juga nasakh hukum dihapus dan juga ada gantinya, tapi yang menjadi ganti itu lebih berat dari hukum yang dihapus. Wa dzalika kama fi naskhi takhyiri baina as-shaumi wal fitri ma'al kafarati awwal al-islam fi qawlihi ta'ala wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun. Jadi kata beliau, di awal-awal Islam kita tidak diwajibkan puasa secara tentu itu puasa, tapi kita diperbolehkan untuk milih. Jadi ketika tiba bulan Ramadan, kita bisa milih. Kalau ingin puasa tidak apa-apa. Kalau tidak puasa tidak apa-apa, tapi harus bayar kafarah, bayar fidyah. Sekarang kalau tiba bulan puasa harus puasa, tidak boleh tidak puasa. Tapi di awal Islam, orang Islam itu boleh milih ketika tiba bulan Ramadan. Bisa berpuasa, bisa tidak, gak jadi masalah. Yang pengen puasa terserah puasa, yang ingin tidak puasa tak ngapa nikah untuk tak puasa, tapi harus majar fidyah. Tapi setelah nikah bi Allah Subhanahu wa taala ihapus kalaban jabun Allah, faman syahida minkum syahra falyasum. Kalau ada yang melihat hilal di bulan Ramadan, maka hendaklah ia untuk puasa. Jadi tidak diperbolehkan lagi untuk milih. Nah, sekarang lebih sulit mana antara memilih dan berpuasa? Berpuasa. Ya. Karena kalau bila bisa milih, maka statusnya orang ini mempunyai keringanan, bisa milih puasa atau tidak. An-naskhu ila badalin akhaf, hapus ya. An-naskhu ila badalin akhaf. Jadi ini penghapusan dan gantinya itu lebih ringan. Wa dzalika kama fi naskhi wujubi sumudil wahid lil asharah bil harfi. Seperti dinasaknya kewajiban satu orang tahan melawan 10 orang dalam peperangan. Jadi di awal Islam juga orang-orang Islam diwajibkan untuk berjihad. Kata Allah, iyyakum minkum ishruna sabirun. Kalau di antara kalian ada 20 orang, maka harus sabar, yaghlibu mi'atain. Harus sabar dan harus mengalahkan 200 orang. Berarti setong laban kenapa? 100. Isruna sabiruna. Iya. Berarti apa? 20 orang diwajibkan oleh Allah berjihad dan harus sabar mengalahkan orang kafir 200. Berarti setong laban 10. Berat bro? Berat. Tapi setelah gini kah inasah bi Allah Subhanahu wa taala, al-ana khaffafallahu ankum. Semakin peringan bi Allah Subhanahu wa taala. Wa alima anna fikum dha'fa, sampeyan nika lemah, fa iyyakum minkum mi'atun. Jadi apa? Mun sumpamana 100 orang, maka harus sabar yaghlibu mi'ataini. Berarti setong laban 2. Asal setong laban 10. Pah inasah bi Allah Subhanahu wa taala kalaban kenteh sekali mah kenteh nika lebih ringan.
Setong laban 2. Bisa paham ge? Iya, dilihat dari hukumnya. 1 lawan 10 itu kan berat. Tapi kalau 1 lawan 2 orang itu kan agak ringan. Bisa Al-Quran, bisa hadis. Entar ada pembahasannya, ada Quran, entar kadang dinasah dengan Al-Quran. Entar mansuhnya harus hukum syariat, itu berupa Al-Quran atau hadis. Yang menasih atau yang menghapus bisa Al-Quran, bisa hadis. Entar ada pembahasannya. Oh, senikah Al-Quran, benar Al-Quran. Sebelumnya banyak sahabat yang mengaku Nabi asal syariat. Oh, saya kasah Al-Quran bil Quran kasah. Idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah. Nikah saya mansukh nikah ki. La inasah sareng ayat saya selanjutnya nikah. Coba bersinasaki pula bersapal. Idza najaitumur rasula itu nasi. Mansuh ini yang dinasah. Ini yang dimansuh. Kan boleh. Oke. Kenapa? Kan boleh itu ayat kan itu kenapa sebagai meringankan karena karena sebelumnya itu banyak sahabat saya termasuk dengan Nabi. Oh, ingke akhirnya itu roni ayat idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah. Harus sedekah. Ketika ayat nikah toron dengan ulama, ketika ayat nikah toron, maka pas banyak atau sepeh orang nikah saya matur Kanjeng Nabi bolan usah apa yang sedekah kada. Dasar setelah nikah pah ihapus sareng Allah Subhanahu wa taala hukum nikah. Artian ayat nikah nasah. Ning ayat selain dan ini ketetapan. Berarti kan itu mansuh. Engki. Lanjut ki. Sanian, ini pembagian nasah yang kedua. Anwa'un naskhi min haitsul hukmu war rasmu. Jadi di sini dalam pembagian nasakh ditinjau dari hukum dan rasm. Ada hukum yang dinasakh tapi tulisannya, rasmnya tidak dinasakh. Kadang dibalik. Ada rasm dihapus tapi hukumnya tidak dihapus. Kadang semuanya sama-sama dihapus, hukum dihapus, ayatnya juga dihapus. Ketimun saya kocak hukum nikah inasah berarti hukumnya tidak lagi berlaku, tidak diamalkan. Kalau rasm dihapus, maksudnya rasm di sini rasmul Quran ya, ayat Al-Quran. Jadi ada ayat Al-Quran lalu dihapus ayat itu. Apa maksudnya ayat Al-Quran itu dihapus? Artinya ayat itu tidak lagi jadi Al-Quran. Kita tidak wajib meyakini bahwasanya itu Al-Quran. Dan orang haid bisa membacanya, bisa megangnya, membawanya. Orang tidak punya wudu juga boleh memegangnya. Contohnya ayat asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhumal battata jazaan bima kasaba nakala minallah wallahu azizun hakim. Ini ke asal ayat. Tapi bi Allah Subhanahu wa taala ayat ini kain nasah. Ketika ayat asy-syaikhu wasy-syaikhatu nikah nasah ban Allah Subhanahu wa taala tidak lagi jadi Al-Quran dan orang haid boleh memegang, membaca, membawa. Ayatnya tetap ada di bawah. Udah dihapus, sobunnya Quran dihapus. Pas sebut benar Nabi dengan kan jebul Allah.
iki sopo bani ayat Al-Qur'an. Cuma pernah jadi Al-Qur'an, mantan Al-Qur'an. Jadi pembagian yang pertama naskhur rasmi wa baqaul hukmi. Perhatikan ya. Kalau rosem itu dihapus belum tentu hukumnya juga dihapus. Kadang rosemnya dihapus, hukumnya masih ada. Seperti ini contohnya. Naskhur rasmi wa baqaul hukmi. Rosem dihapus tapi hukumnya masih tetap. Wa dzalika nahwu ma warada fi as-sahih. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhumal battata. Ketika ada syekh dan syekhoh, maksudnya syekh nikah orang laki seandi bini, wa syaikhah orang bini seandi laki. Jadi syekh dan syekhoh idza zanaya jalan di laki, jalan di bini, ya zina. Jalan berdasi halal, pakai antar keseharo. Farjumuhuma albattah. Maka hendaklah mereka berdua dirajam. Rajam nikah ki bani banjilid mun rajam nikah ion tali beto sampai mate. Eko cak rajam. Sama sekali. Faqad kana hadza Qur'anan yutla. Jadi syekh wa syekhah di sini pernah jadi Al-Qur'an yutla yang ditilawahkan setiap hari. Di lambok nikah sahabat nikah pernah maus ayat nikah. Setelah itu tsumma nusikha rasmuhu. Setelah itu rasemnya ayat ini, ayat asy-syaikhu wasy-syaikhatu dihapus. Tapi wa baqiya hukmuhu. Hukumnya sampai sekarang kalau ada muhson, ya laki-laki dan perempuan yang muhson sudah punya istri, sudah punya suami tapi masih zina, maka hukumnya adalah dirajam. Dalilnya wa qad rajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhsan. Ya, pernah ada salah satu sahabat yang dirajam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sirah Ma'is wa huwal murad bisyekh wa syaikhah. Jadi yang dimaksud syekh dan syaikhah adalah muhsan. Jadi ini contoh ayat dihapus tapi hukum masih tetap. Nomor 2 naskhul hukmi wa baqaur rasmi. Ya, naskhul hukmi wa baqaur rasmi. Hukum dihapus tapi ayatnya masih ada di Al-Qur'an. Ibaca benar digulaban sambian. Wa hadza huwal aktsar fil Qur'ani was sunnah. Dan nikah dengan beliau sebanyak nasakh nikah ingat nikah. Hukum nikah nasakh tapi tulisannya atau ayatnya masih ada. Contoh jelas idza najaitum rasula faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah kasahu kama sobum tapi rosemah anika pakun imaus. Wa hadza huwal aktsar fil Qur'ani was sunnah. Ini sebenarnya wadzalika kanaskhi wujubil i'tidad bisanah. Seperti dihapusnya kewajiban seorang perempuan menjalankan iddah selama 1 tahun. Alal mutawaffa anha zawjuha, apabila ditinggal wafat oleh suaminya. Fi qoulihi ta'ala walladzina yutawaffawna minkum. Dan barang siapa di antara kalian yang wafat wa yadharuna azwajan, dan kalian orang-orang itu meninggalkan istri wasiyatan li azwajihim mata'an, maka hendaklah ia memberikan mata pemberian pada istri-istri mereka ilal hauli selama 1 tahun. Jadi tandanya kan berarti idana orang bini sayidinaki sedah ban selake idana nikah setahun. Kenapa? Dalam setahun harus beri nafkah. Ini kan tandanya boleh mun orang bini telak atau orang bini dalam masa iddah wajib beri nafkah. Dan mun semakin di masyarakat Masya Allah nih lagi orang bini telak mahinduri. Kadang sebelum telak lain kadang. Padahal ki
orang bini dalam masa iddah nih kan anggap dulu kalau bulan 4 bulan main lagi. Muntaidatul hamil, muntaidatul hamil kan bisa panda bisa lanceng kan gitu. Biasanya pas nyaki pesan ini kan. Jadi orang bini saya tinagi sedah bukan selake idana senapa tahun. Mun semakin senapa? Wah bulan 10 hari. Lah ini kayak nasah. Seiddah 10 iddah setahun nih kan. Nasa kalaban 4 bulan 10 hari. Bi qouli ta'ala yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asyra. Ini ka ayat apa kun badan ning Al-Qur'an semakin ayat tu nikah tak dihapus tapi hukum nikah dihapus. Ngerti lagi? Nikah iddatul wafat. Cek. Saya nomor belok. Naskhul hukmi war rasmi. Hukum dihapus, ayat juga dihapus. Berarti sama-sama dihapus. Wa dzalika kama warada fi hadits Aisyah radhiyallahu taala anha inda Muslimin wa ghairihi. Jadi dalam Sahih Muslim dan yang lainnya ada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa kata Sayyidah Aisyah? Kana fi ma unzil, termasuk ayat yang pernah turun. Kana fi ma unzil, termasuk ayat yang pernah turun adalah asyru radha'atin ma'lumatin yuharrimna. 10 sosuan sebisa kau nengi anika bisa menjadi mahrum. Jadi mun orang laki ina kana maksudnya mun nyosok ka orang bini selama 10 kali sosuan maka jadi mahmane kor cuma orang laki orang bini pada gini kan tidak kana. Lalu semakin sana pas sosuan saya menjadi anak ni kamahrum. Lema kan? Napa jawabuna Sayyidah Aisyah? Fanusikhna. Jawabuna Aisyah ni ayat asyru radha'atin ma'lumatin yuharrim ni ka inasah. Inasah kalaban ayat selain khamsin ma'lumatin. Berarti asyru radha'atin ma'lumatin yuharrimna hukum mah 10 sosuan bisa menjadi mahram aneka dihapus, ayat juga dihapus. Sebanggi wa hadha 'ala al-qawl bi anna al-murad bi qawliha fi ma unzil ay fil Qur'an. Dabun Sayyidah Aisyah kana fi ma unzil termasuk dari Al-Qur'an yang pernah turun adalah asyru radha'atin ma'lumat. Ini kan nasah ditinjau dari hukum dan rasm. Naskhul hukmi wa baqaul rasmi, naskhul rasmi wa baqaul hukmi, naskhul hukmi wa rasmi ma'an. Barakallahu. Ki. Tulisannya itu yang macam berfirmannya pendapat dari Allah, Ini dari Allah. Tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada hikmah di balik itu. Apa mak ihapus mak? Kikelu pertanyaan sampean kelu. Apa mak ihapus hukum tapi tulisnya bakun bening Al-Qur'an ki. Leban sampean ni maca terus. Mun maca. Napa hikmatan? Hikmatan nikah makle kita nikah beribadah kalaban maus ayat nikah pertama. Nomor 2 kita bisa mengetahui hukum-hukum yang terdahulu. Jadi ayat ini bisa mengingatkan kita orang bini lambuk yuk itu setahun yuk. Ya, berarti setahun orang bini kelampian budak roh ya.
tak minyak tak ada dan selama setahun makan ya kan mun orang bini setinaki wafat ban selake kan harus ihdad kan ihdad nikah ning laki umur ning laki napa ki ibu ni pasak mandi harus kelampian standar ki bani untuk hiasan kan beda kelampi untuk hiasan beda kelampi pelakuan beda kelampi dapur ya kelampi biasa boy ini kelampi membantu ini selama setahun bila orang bini semakin pasti naki wafat ban selake lambok yo alhamdulillah mungkin nikah oleh ringan kan nih male maingat nikah ketika maus Al-Qur'an oke bila badal ya kan hukum syariat dasar tanpa diganti kan mansur itu yang dihapus gantinya itu nasi hukum syariat yang menghapus hukum syariat sebelumnya pola menanti yang pertama kali terbenih yang sebelum nasi beda nasi qala anwa'un naskhi wal mansukh anwa'un naskhi wal mansukh pembagian nasikh wal mansukh ini pembagian lain yang pertama naskhul kitab bil kitab Al-Qur'an dinasah dengan Al-Qur'an wa yajuzu naskhul kitab bil kitab Al-Qur'an dihapus dengan Al-Qur'an itu boleh kama fi naskhi ayatayil iddah seperti dinasahnya 2 ayat iddah sikama ibur kasa setelah setahun tadi 4 bulan 10 hari di kasa berarti kasa contohnya naskhul kitab bil kitab ayatayil iddah wal musabarah 2 ayat sabar situng laban 10 ikan kalaban situng laban 2 anikah termasuk naskhul kitab bil kitab jadi mun sumaman deki sampean ada demonstrasi kan bisa ini ditinjau dari nasahnya termasuk yang nasul kitab bil kitab atau sunnah bil kitab ditinjau dari badal atau tidaknya termasuk yang mana ditinjau dari athqal akhaf termasuk yang mana berarti banyak menjawab nah ini Oke, bagian yang ujian, nah banyak tinjauan. Alem, alem rea butuh pengorbanan. Mun bedah santren nikah di debu tak di waktu nikah tandana santri bakal sukses. Kenapa? Si ibu manajer nyaman tadi waktu. Berarti punya waktunya banyak nganggur. Tandana lain nakal. Ini kan berdebu ini kan. Maksudnya bisa lain boleh. Kita nah berperang wajib. Naskhus sunnah bil kitab lanjut di. Wa yajuzu naskhus sunnati bil kitab berarti Al-Qur'an hadis dinasah dengan Al-Qur'an. Kama fi naskhi tawajjuh ila Baitul Maqdis seperti dihapusnya dinasahnya menghadap Baitul Maqdis di mana menghadap Baitul Maqdis itu sabit bis sunnah ditetapkan dengan hadis dinasah
satu. Dinasah dengan firman Allah walli wajhaka syatral masjidil haram. Arti wangi. Ini kan cuma ngebela bro. Kemudian selanjutnya naskhus sunnah bis sunnah, hadis dinasah dengan hadis. Wa yajuzu naskhus sunnati bis sunnah, hadis boleh dinasah dengan hadis. Kama fi qoulihi sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur. Saya pernah melarang kalian untuk ziarah kubur dulu. Nah, sekarang fazuruha. Gak apa-apa kalian untuk ziarah kubur. Berarti dulu yang melarang Rasulullah, hadis. Sekarang yang merintah Rasulullah, hadis. Kemudian selanjutnya Al-Quran dinasah dengan hadis. Boleh gak? Al-Quran dinasah dengan hadis. Wa yajuzu 'inda jamaahiri ahli ilmi. Berarti ada yang tidak sepakat di sini. Wa yajuzu 'inda jamaahir. Menurut mayoritas ulama boleh hukumnya Al-Qur'an dinasah dengan hadis. Dalil mereka li'anna kilaihima wahyun. Karena Al-Qur'an dan hadis sama-sama wahyu. Wa mutsila lahu biqaulihi ta'ala, contohnya adalah kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut. Kutiba alaikum, diwajibkan bagi kalian, idza hadara ahadakumul mautu, apabila ada kematian mengunjungi salah satu dari kalian. Intaraka Allahumma shalli ala Muhammad. Intaraka khairan, apabila meninggalkan kebaikan, al wasiyatu lil walidain, hendaklah berwasiat pada kedua orang tua, wal aqrabin, dan kerabat-kerabat yang lain. Jadi ayat ini seakan-akan membolehkan wasiat kepada kedua orang tua. Allah. Boleh gak hukumnya wasiat kepada kedua orang tua? Iya. Dalam menjadi lasun. Jangan lasun kan Freud kan? Dalam menjadi lasun betul. Buna ada kasa al wasaya bisulusi fama dunahu, wasiat 1/3 atau lebih kurang. Ya, dari 1/3 li ajnabiyin, bukan li ahlil warasah, bukan li ahli waris, tapi lil warasah. Ahli waris nikah bersama tuh. Wa fil mas'alati kalamun lisyafi'i laisa hadza makanahu. Jadi ada komentar katanya dari Imam Syafi'i mengenai ayat ini dan hadis ini, tapi bukan di sini tempatnya. Fal yutlab minal mutawwalat. Sampean muntero mau sah komentar Imam Syafi'i tentang ayat dan hadis nikah, sampean bisa cek ning kitab Mutawwalat, sampean bisa cek ning Ghayatul Usul Badan nikah, atau ning Syarah Jamul Jawami Badan. Kemudian selanjutnya naskhul mutawatir bil mutawatir. Itu kan hadis itu kan ada mutawatir, ada ahad. Kan ngerti kan hadis mutawatir ahad kan? Boleh gak hadis mutawatir dinasah dengan hadis mutawatir? Ya boleh lah. Wa juzu naskhul mutawatir bil mutawatir. Ini kan cuma ngebeda sebelum contohnya, meringankan kesampean, kebukan ujian dikina apa. Wal ahad bil ahad, oleh cepon hadis ahad dinasah dengan hadis ahad. Wa bil mutawatir ya boleh. Tapi mau dibalik, wa mun sumpaman hadis mutawatir nasah kalaban hadis ahad. Kan gitu kan, mutawatirnya kan qat'i. Tapi ahad dhanni, mak bisa dhanni anasah ka qat'i. Kan mutawatir bil mutawatir berarti qat'i anasah qat'i. Ahad bil ahad dhanni anasah dhanni. Bil mutawatir boleh, ahad bisa inasah kalaban qat'i. Jelas boleh. Tapi kalau dibalik qat'i
dinasah dengan dhanni. Wa yajuzu naskhul mutawatir bil ahad 'alal ashah li'anna mahallan naskhi al hukmu, karena tempat yang dinasah itu hukumnya. Walaupun tawatur secara wurudnya tapi dilalahnya masih dhanni, wa dilalah alaihi dhanniyah sawa'un kanat bil mutawatir au al ahad. Jadi seakan-akan ada dhanni menasah dhanni. Panggil dan nikah beda istilahna qat'iyul wurud dhanniyul wurud. Beda qat'iyul dilalah qat'iyul wurud dilalah qat'iyul wurud. Contoh lagi Allahu ahad, Al-Qur'an apa enten? Al-Quran. Berarti ini namanya qat'iyul wurud. Qat'iyul yakin adanya di Al-Qur'an. Allahu ahad napa artinya? Allah set Allah setong berarti nikah artinya niki jelas nikah qat'i apa dhanni artinya nikah qat'i berarti Allahu ahad qat'iyul wurud qat'iyud dilalah. Paham nggih? Qat'iyul wurud qat'iyud dilalah. Aula mustumun nisa anikah Quran apa enten? Berarti qat'iyul wurud. Napa artinya aula mustumun nisa? Nanti orang gini kan yakin aula mastumun nisa nek artinya 100% tidak ada kemungkinan yang lain. Ada kemungkinan lain. Maksud aula mastum nikah ting settingan kan nikah mulamasah minal musyarakah bainas. Nah ini saya maksud nikah ajmaki seperti yang dikatakan Abu Hanifah, berarti maknanya nikah dhanni ekoca dhanniyud dilalah. Ketika aula mastumun nisa anikah qat'iyul wurud dhanniyud dilalah. Mana bi mutawatir qat'iyul wurud kemungkinan ingat hadis mutawatir qat'iyul wurud tapi bisa kemungkinan dhanniyud dilalah. Entar yang dihapus bukan tawaturnya tapi dilalahnya. Di sini ahad yang statusnya adalah dhanni seakan-akan menghapus dilalahnya. Dilalahnya sama-sama dhanni. Ini kedahun beliau li anna mahallan naskhi al hukmu. Kipon ki.